Assalamualaikum. Good morning everyone. Masih semangat belajarnya? Kalau masih semangat, bilang I'm good, I'm great, I'm wonderful. Today we will learn about articles. Nah, di sini artikel adalah penyebutan kata benda yang menunjukkan satu benda saja dalam bahasa Inggris. Jadi, kata benda dalam bahasa Inggris harus ada temannya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sebelum itu Mizaki akan menjelaskan tentang vokal and consonant. Vokal dan konsonan penting dalam pembelajaran artikel. Kenapa? Karena menunjukkan artikel yang sesuai untuk benda tersebut. First, vokal. Huruf vokal adalah yes, A, E, I, O, U. Nah, untuk konsonan adalah huruf selain huruf ini. Berarti ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, diingat-ingat ya, cara mengingatnya seperti ini. Huruf vokal E, I, O, U atau dalam bahasa Indonesia diingat-ingat sebagai A, I, U, E, O, berarti dia menggunakan N. Nah, kalau konsonan selain A, I, U, E, O berarti dia menggunakan E. Diingat-ingat ya, vokal A, E, I, O, U use N, and except vocal or consonant use A. Untuk belajar artikel lebih enak kalau kita menggunakan contohnya langsung. First, N. N apa tadi? Yap, artikel yang digunakan untuk huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya, an ice cream. Karena depannya I berarti dia huruf vokal, berarti di depannya diberi an. Contoh lagi, kalau begini. Nah, kalau orange berarti dia menggunakan artikel, depannya dia O, berarti vokal. Use an. And next, how about this one? I use you. You is an article, so an. Next one is A. How about this one? Depannya adalah B, so you use A book. Next one, chair, so use a chair. Next one, lamp. L means consonant, so you use A. An ice cream, an orange, an umbrella, a book, a chair, a lamp. Ini adalah contoh yang paling dasar dalam penggunaan artikel N dan E. Nah, selain N dan E, article have the. The juga menunjukkan satu, tapi di sini the itu artinya ada banyak, kegunaannya itu banyak the itu. Nah, Mizaki hanya menjelaskan kalau the biasanya digunakan untuk sesuatu ke benda yang unik or one. For the example, the sun.
matahari. Nggak ada yang namanya a sun, an sun, tidak ada. Karena sun, matahari itu hanya ada satu dan tidak bakal ada lagi. So we use the sun, hanya satu, the sun. And next one, kalau benda itu pasti. The red shoes. Jelas bahwa sepatu itu berwarna merah. The red shoes. Not a red shoes atau unred shoes, but the red shoes. Nah, berikutnya atau bisa juga sebuah judul. Contoh. The Aladdin. Nah, film The Aladdin dia menunjukkan sebuah film ya kan? Berarti the. Walaupun dia depannya tidak ada yang namanya Aladdin, no. The Aladdin because it is a title atau sebuah judul. Nah, yang terakhir pengulangan atau repetition, di mana kata benda itu telah disebutkan lagi menggunakan the. For the example, nah, di sini I have a new book karena dia menjelaskan satu buku baru. A new book. And jadi menggunakan a new book. Lalu diulang kembali pada kalimat berikutnya berarti dia menggunakan the. The new book, buku itu adalah buku favoritku. I have a new book. Aku mempunyai sebuah buku baru. The new book is my favorite now. Nah, saya punya sebuah buku baru. Nah, buku baru itu adalah favoritku sekarang. Nah, penggunaan the memang sedikit sulit. Nah, jadi Mizaki hanya menunjukkan beberapanya saja. Nah, di sini Mizaki kasih contoh lagi ya. Kalau berarti dia konsonan. Papan hitam, dia depannya B, blackboard, so we use a, blackbird. And next one, phone, phone. So P is a consonant, so we use a. Next one, marker. This one calls marker. Here marker is M, so we use a marker. A blackboard, a phone, a marker. You get it? Now we move to an. How about this one? Apple. So apple is, yes, an apple. Next one is umbrella. So we use U, an umbrella. And next one is, okay, ice cream. It is I, so we use an. For the last is the. How about moon? Depannya M means consonant, but we cannot use this one because moon is only one and only. So moon is the moon.
Or the movie. You know the horror movie? Doll. So, not use a, but use the, because it is a movie, the doll. And next one is time, waktu. Waktu itu sudah kesatuan ya. So we call as the time. Just like that. Oke, that's enough for today. Terima kasih sudah memperhatikan. See you next week and goodbye.